Makanya aku datang, aku lahir ke bumi, aku menebusmu dengan mati di kayu salib. Tujuannya adalah supaya kamu punya hidup, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup artinya supaya kamu mempunyai iman, mempunyai sukacita, mempunyai pengharapan dengan segala kelimpahan. Kalau kamu sakit, supaya kamu sembuh dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Kalau ekonomimu berat, supaya kamu diberkati, kamu hidup dengan berlimpah-limpah. Katakan amin. Salam sahabat Bethlehem. Saya Marlin Huta-Julu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih, kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah bagi kita semua yang dikasihi karunia Allah. Selamat menyertai kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab pada saat ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa yang baik. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau berkuasa. Dimanapun kami berada, mari kami bawa
kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh besar Tuhan. Engkau jauh lebih besar dari masalah kami. Engkau jauh lebih besar dari sakit penyakit kami Tuhan. Oleh sebab itu senantiasa kami mau percaya pada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah sumber kekuatan kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami berkuasa Roh Kudus-Mu hadir Bapa. Memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami Tuhan. Dan Tuhan menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Menjamah setiap orang yang menyaksikan ibadah ini Bapa. Di
Haleluya. Haleluya, mari sama-sama kita ucapkan deklarasi persembahan. 1, 2, 3, ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita berikan persembahan kita. Kita memuji sungguh-sungguh. Haleluya. Dengan pujian sesuatu kepada Bapa Tuhan dan pelayan-pelayan. Tuhan memberkati. Kita buka kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sembari kita curhat-curhat hati. Firman Tuhan kita beri tema 4 pilar untuk hidup diberkati di dalam Tuhan. Ada 4 pilar agar hidup kita diberkati. Keempat ini saya harus miliki, kita harus miliki. Saudara yang dikasih Tuhan, awalnya kita beri tema Tuhan Yesus mau kita hidup berhasil. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus mau kita berhasil. 2, 3 ya. Tuhan Yesus mau kita berhasil. Ya, bilang kanan kiri biar agak jauh. Tuhan Yesus mau kamu berhasil. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 10 ayat 10b.
Kita baca sama-sama 2 kali. 2, 3, ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi 2, 3 ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang sangat-sangat hebat ini, buat saya ini firman yang sangat-sangat hebat. Firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal. Firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini. Tuhan Yesus mau menegaskan agar agar kita semua sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengimani, sungguh-sungguh menyadari tentang kedatangan Tuhan ke bumi. Apa tujuan Yesus lahir di Betlehem, kematiannya di kayu salib? Kenapa kita yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tadinya kafir, tadinya kita tidak menyembah Yesus, akhirnya oleh anugerah Tuhan kita menerima Yesus, kita jadi orang Kristen, kita dibaptis, kita bertobat, kita beribadah, kita membaca Alkitab. Saudara, Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan dengan jelas, biarlah saya dan kita sekali lagi sungguh-sungguh mempercayai dan menyukurinya. Katanya, aku datang, aku lahir ke bumi, aku menebusmu dengan mati di kayu salib. Tujuannya adalah supaya kamu punya hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup artinya supaya kamu mempunyai iman, mempunyai sukacita, mempunyai pengharapan dengan segala kelimpahan. Kalau kamu sakit, supaya kamu sembuh dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Kalau ekonomimu berat, supaya kamu diberkati, kamu hidup dengan berlimpah-limpah. Katakan amin. Saudara, apapun keadaan kita hari ini, apapun keadaan bangsa dan lingkungan kita hari ini, Alkitab dengan jelas Yesus berkata, Dia datang untuk memberkati kita. Dia datang untuk menolong kita, baik secara rohani, baik secara jiwani, baik secara fisikly, baik secara ekonomi. Dia katakan, aku datang supaya kamu punya hidup yang diberkati, hidup yang bersukacita, hidup yang sehat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca. 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada keluargamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara, dijelaskan di perjanjian lama, sebab aku ini Tuhan Allahmu, Yesus Kristus yang telah menebusmu, katanya, di dalam diriku sebagai Tuhan yang berkuasa. Aku punya rancangan-rancangan mengenai pribadimu, mengenai keluargamu. Katanya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Bisakah kita sambut dengan senyum? Amin. Adakah engkau hari ini tidak makan? Percayalah, setelah kau terima Yesus,
Dia akan memberimu makan. Bisa bilang amin. Adakah hari engkau stres, kepalamu berat, karena rasanya pikiranmu mau pecah? Dengar baik, Yesus punya rancangan untuk kau hidup bahagia di dalam Tuhan. Bukan hanya hari ini, juga sampai ke sorga. Katakan amin. Tuhan mau saya dan saudara betul-betul memilikinya. Anak-anak muda, orang-orang muda, Alkitab berkata, sebab di dalam diriku, kata Tuhan, ada rancangan-rancangan mengenai dirimu. Ada program-program mengenai keluargamu, mengenai ekonomimu, mengenai kesehatanmu. Bukan program kecelakaan, tapi akan memberimu dengan pasti masa depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Ulangan 28 ayat 13 dan ayat 12. Biarlah beberapa ayat ini meyakinkan kita. Sekalipun kita hari ini mungkin masih ngontrak rumah, bersukacita dalam kontrakan. Amin. Ada orang makan paha ayam, daging ayam pun tidak tersenyum. Biar kita makan nasi sederhana, sambal terasi dengan daun ubi, tapi karena ada Yesus di hati kita, bisa bilang amin. Kita tersenyum. Masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan pada kita. Kita makan dengan sambal, dengan puji Tuhan. Amin, saudara. Kita makan dengan udang kecepit. Udang kecepit atau udang kecepit? Udang kecepit, saudara. Tapi dengan senyum yang luar biasa. Kenapa? Karena kita dibebaskan Tuhan. Katakan amin. Ayat 13 kita baca sama 2, 3, ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bisa bilang amin, saudara. Janji Tuhan buat saudara-saudara pemuda, kata Alkitab, Tuhan akan mengangkatmu menjadi kepala. Yang belum jadi kepala, bersyukurlah dengan ayat ini. Kemarin waktu 2 puasa, saya senang sekali. Di tengah-tengah gejolak berita sana sini, saudara, kita dengar berita COVID-19 itu membaik di Indonesia. Bisa bilang amin. Kita tepuk tangan buat Indonesia. Diberitahukan dari 34 provinsi, hanya 17 provinsi yang betul-betul terus bertumbuh. Dilaporkan 2 hari lalu, saudara, ada 10 provinsi tidak ada pertambahan 1 orang pun yang kena COVID-19. Dan ada 8 provinsi, saudara, yang tambah kalah jumlahnya dengan yang sembuh. Beberapa provinsi yang terpapar COVID-19 itu ada 10, tapi yang sembuh 25. Amin, saudara. Itu satu berita yang baik. Di tengah-tengah berita yang baik itu, Kota Medan belum masuk yang baik. Tetapi saudara, apapun keadaan kita, Tuhan berjanji, aku akan mengangkatmu menjadi kepala, kata kita. Bisa bilang amin. Aku akan membuat engkau akan selalu naik. Saudara, biarlah hari Minggu ini kita bersukacita dengan apa yang dikatakan Alkitab, dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hidup kita, tentang nasib kita. Jadi sekali lagi, nasibmu sudah ditentukan. Kita, saudara, keluargamu pasti diberkati Tuhan. Bisa bilang amin? Bisakah semua kita tadakan tangan sambil senyum pada Tuhan? Bukalah ucapan 1-2 kata terima kasih. Terima kasih. Sambil pegang pipimu bahwa firman ini benar, bukan impian, bukan hayalan. Pegang pipimu, oh puji Tuhan, aku hidup akan diberkati. Bisa bilang amin, saudara. Haleluya. Kalau ada yang masih punya utang, percayalah segera lunas. Tuhan akan membantumu melunaskan. Bisa bilang amin. Kalau ada yang punya sakit berkepanjangan, percayalah bilur-bilurnya
pasti menyembuhkanmu. Katakan haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang kepada dadamu, itulah nasibku. Bisa bilang amin? Itulah nasibmu, Pak, Bu. Engkau orang hebat yang Tuhan tempatkan di bumi ini. Katakan amin. Sekarang kita belajar bagian yang kedua. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan berkat itu? Janji Tuhan. Karena janji Tuhan ini sudah didengungkan. Tapi ada orang sampai masa tuanya tetap tidak mengalami sukacita Tuhan. Tetap tidak diberkati, saudara. Karena apa? Karena mungkin dia hanya menunggu-nunggu saja. Saudara, hari ini kita belajar. Ada 4, minimal 4 kita harus punya. Bukan 4 poin tapi pilar. Seperti tiang ini ada 1, 2, 3, 4. Ada pilar yang tidak boleh satu pun tidak ada. Amin, saudara. 4 harus kita miliki. Kita hidupi bersama-sama. Saya percaya firman Tuhan akan menolong kita sekalian. Katakan amin, saudara. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkannya? Pilar yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menomorsatukan Tuhan. Bapak Ibu, di tengah COVID-19 ini, di tengah resesi ekonomi, kelesuhan berita yang menakutkan sana sini, satu yang harus kita miliki, kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Apapun profesi kita, maukah kita hamba Tuhan, maukah kita pelayan, maukah kita pedagang, maukah kita pegawai, maukah kita guru, maukah kita mahasiswa, yang pertama supaya kita dapatkan berkat Tuhan, nomorsatukanlah Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau sempat kita buat dia nomor 2, kita akan game over. Kita akan patah as di tengah jalan. Mari kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sambil taruh di hati kita, Tuhan, aku mau menomorsatukan. Kita mau berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Doa pagi, doa malam. Kita mau baca kitab, kita mau beribadah kepada Tuhan. Nomorsatukan Tuhan. Tidak ada satu pun yang bisa menggeser Tuhan. Apakah itu uang, apakah itu untung besar, apakah itu harta, semuanya tidak bisa menggeser Tuhan. Apakah itu HP, apakah itu apapun, saudara, nomorsatukan Tuhan. Katakan amin. Kita baca ayat 6 sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalimat terakhir katanya, dan bahwa Allah Tuhan kita pasti pertama memberi upah, memberi berkat, menolong orang-orang, bapak-bapak, pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Maukah Bapak Ibu diberkati Tuhan? Nomor 1, cari Tuhan dulu. Apapun cari Tuhan dulu. Nomor 1 kan Tuhan, cari Tuhan dulu. Nggak usah khawatir, apapun nggak usah khawatir. Nomor 1 kan Tuhan, nomor 1 kan ibadah, nomor 1 kan memuji Tuhan, nomor 1 kan menyembah Tuhan. Kita lihat Matius 6 ayat 31 sampai 33, katanya demikian. Kita baca baik sekali ayat ini. Matius 6 ayat 31. Kita baca sama 2, 3, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
semua itu. Bisa bilang amin. Ulah kambia, una komabia. Amin. Waduh, bagaimana kita dirumahkan, kita di PHK, penjualan sepi, semuanya sulit. Ya, itu faktanya. Tetapi Alkitab katakan, jangan kamu khawatir soal. Ayat 33 kita baca. Apa katanya? 2, 3, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi cari Tuhan dulu. Kau beribadahlah dulu kepada Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita semuanya, rekan-rekan yang online juga, kita dorong teman-teman kita yang ketakutan ke gereja untuk beribadah. Teman-teman kita yang takut memuji Tuhan untuk beribadah. Amin, saudara. Karena kita katakan, kau gak usah takut apapun yang terjadi, tetapi carilah Tuhan lebih dahulu. Jangan keadaan COVID-19 ini menjadi alasan buat kita untuk kita tidak berdoa, untuk kita tidak melayani Tuhan, untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena pilar yang pertama untuk kita berkati, untuk kita berhasil adalah nomor satukan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, tolong diterbitkan, katanya begini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mau berdoa di kaki Tuhan, orang-orang yang mau berpuasa, beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, dia akan selalu mendapat kekuatan baru. Sekalipun dia capek dan penat, dia akan dapat kekuatan baru. Untuk apa kekuatan baru itu? Agar dia bisa selalu terbang bagaikan Raja Wali dengan kedua sayapnya. Sekalipun ombak, sekalipun badai, sekalipun kesulitan menghempaskan kita, kalau kita menomorsatukan Tuhan, kita punya kekuatan, bukan kekuatan manusia. Zakaria berkata, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Saudara, saya mau dorong, bukan karena saya pendeta, bukan. Itu memang kebutuhan kita bersama. Kau setialah kepada Tuhan, setialah berdoa kepada Tuhan, setia mencari Tuhan. Apapun, kalau sudah menghadap Tuhan, stop dulu. Katakan amin. Katakan, yuk kita memuji Tuhan. Biar mahasiswa, biar ibu-ibu, biar bapak-bapak, biar pengusaha, biar pegawai lepas, apapun pekerjaanmu, nomor satukan Tuhan. Maka Tuhan Allah kita akan memberkati. Keluaran 23 ayat 25 ayat 25 dan 26 berkata, tetapi kamu haruslah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kata ayat 25, maka Tuhan Allahmu akan memberkati roti makananmu, memberkati pekerjaanmu. Biar kita sederhana, jual toge, kita akan bisa jadi toge. Amin, saudara. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, bisa bilang amin. Ada orang dicutikannya doanya. Sorry ya doa, aku lagi penting, ini penting, sekarang. Enggak. Nomor satu adalah Tuhan. Bisa bilang amin. Bisa bilang amin. Ceritakan pada tetanggamu, ceritakan pada sahabatmu, ceritakan pada teman seimanmu. Tidak ada jalan lain yang pertama. Kalau kita mau diberkati Tuhan, nomor satukan Tuhan. Mungkin restoran gak lancar, mungkin trip gak banyak, mungkin penjualan gak ada. Dengar baik, kalau mau dikoreksi, koreksi pertama, menomorsatukan Tuhan. Karena Yesus yang menciptakan langit dan bumi ini, dia bertanggung jawab kepada firman-Nya. Katakan amin. Yang kedua, pilar yang kedua, kita harus rajin kerja keras. Bisa bilang amin. Yang diberkati Tuhan pekerjaan kita untuk menghasilkan uang,
Kelemahan orang Pentakosta dulu, kalau dia sudah berdoa, dia nggak kerja. Itu salah. Semua kita harus kerja. COVID-19 jadi pelajaran. Semua kerja. Yang nggak ada kerja, cari kerja. Kalau kerja dicari pergi jauh, bikin pekerjaan. Bisa bilang amin, saudara? Bikin pekerjaan apa saja. Kita harus kerja. Kita baca Pengkhotbah 9 ayat 10. Yang kedua ini banyak orang nggak suka. Orang maunya berdoa, tidur-tidur, makan. Nggak ada. Alkitab bilang yang nggak kerja jangan kasih makan. Matilah dia nggak apa-apa. Dikubur. Amin ya. Dikubur. Saudara jangan salah ya. Anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, kerja. Semua bilang kerja, 2, 3 ya. Kerja. Amin. Kerja. Buka laundry. Kalau nggak punya mesin, pakai tangan. Laundry original bilang. Amin ya. Ya original. Kalau pakai mesin kan tidak original. Iya kan? Kalau pakai mesin sekilo 6.000, ini bikin sekilo 12.000. Karena pakai tangan. Bilang pasti kera baju dikucek. Bikin pekerjaan. Kita baca 2 ayat 10. 2, 3. Ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, tak ada pertimbangan, tak ada pengetahuan, dan tak ada hikmat di dalam kuburan kemana engkau akan pergi. Di kuburan itu nggak ada kerja. Lagi bumi mau diberkati Tuhan, kerja. Kerja. Semua sama-sama bilang kerja, 2, 3 ya. Kerja. Jangan malas. Kerjakan bagaimana, dan bagaimana. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Sekali lagi Ulangan 28 ayat 12. Karena Tuhan akan melimpahkan berkatnya ke dalam tanah, ke dalam pekerjaan. Kita berharap setelah new normal ini semua jemaat punya pekerjaan. Bisa bilang amin, saudara. Kerjanya bagus dan berkembang. Kalau kemarin dia jadi toke, sekarang jadi abangnya toke. Kita baca Ulangan 28, udah dapat? Ayat yang ke-12. Kita baca pelan. Katanya begini, 2, 3 ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Bisa bilang amin? Siapa mau dikasih perbendaharaan melimpah? Ada yang nggak mau juga? Amin. Perbendaharaan yang melimpah katanya. Terus kita baca. Untuk melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi apa? Tanahmu. Jadi perbendaharaan melimpah itu dicurahkan dari langit melalui hujan, bukan ke rumahmu, tapi ke tanahmu, ke pekerjaanmu. Kalau pekerjaanmu itu kau kerjakan sungguh-sungguh, kepada pelayananmu. Kalau pelayananmu kau kerjakan sungguh-sungguh, kepada daganganmu. Kalau daganganmu itu kau kerjakan sungguh-sungguh, kepada sekolahmu dan perkuliahanmu. Kalau kau belajar sekolah dan kuliah sungguh-sungguh, aku, kata Tuhan, akan mencurahkan perbendaharaan yang melimpah. Bisa bilang amin. Kalau nggak ada usaha lain, minimal kita jual pete. Amin, saudara. Jual pete, kata Alkitab, itulah tanah kita. Maka pete itu akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Bisa bilang haleluya. Bisa bilang amin. Bapak Ibu, berjuang, kerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan ahli, dengan profesional,
dengan tanggung jawab. Jangan pikirkan capek. Ukuran kita bukan capek. Ada orang bekerja sampai lembur, badannya mau patah, tapi dia puas. Amin saudara. Kenapa? Karena hasilnya maksimal. Ada orang kerja cuma batasnya capek. Wajar capek. Itu sebabnya pemerintah memberi waktu minimal, dengar baik ini, 8 jam kerja. Depnaker sudah menentukan minimal 8 jam kerja. Ini kerja baru 2 jam, udah bilang capek. Kerja baru 4 jam, udah bilang capek. Akhirnya kita nggak ada berkat di meja makan, nggak ada lauk pauk di meja makan, nggak ada makanan di meja makan. Dengar baik, sebelum 8 jam kau cari nafkah, kau jangan berhenti dulu. Kalau bisa 10 jam, itu jauh lebih bagus. Katakan amin. Jack Ma, pemilik Alibaba ya, dia katakan aku kerja 18 jam, aku hanya tidur 4 jam. Padahal uangnya tidak berseri. Pendeta Gilbert Lumendong, dia pernah datang ke Medan, dia bersaksi, aku hanya tidur 3 jam. Paling cepat aku tidur jam 12 malam, tapi aku sudah bangun sebelum jam 5 pagi. Apa yang dikerjakan? Aku harus kerja. Bisa bilang amin sudah. Ini baru kerja 2 jam, sudah main HP. Baru kerja 2 jam, sudah nonton sinetron. Baru kerja 2 jam, kalau rapat dia pula paling ribut. Saudara-saudara, tidak ada yang dikerjakannya. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau hidup berkelimpahan, kerjalah minimal 8 jam. Senyumlah kalian di aku. Amin. Jangan sinis gitu. Bisa bilang amin, bilang sama sebelah, 8 jam. Bisa bilang amin? Haleluya. Paling sedikit berapa jam? 8 jam. Kalau bukan kerja berapa jam Pak Pendeta? 16 jam. Tidur malam. Jangan sampai tidak tidur malam. Bisa bilang amin? Saudara percaya firman Tuhan? Katanya apapun yang dipercayakan kepada tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Setelah nomor 1 kau doakan sekuat-kuatnya, kerjakan sekuat tenaga. Gagal ulangi lagi, gagal ulangi lagi, gagal ulangi lagi, sampai betul-betul berhasil. Bisa bilang amin? Sampai betul-betul jadi dan jadi. Bisa bilang amin? Baru mantap, mantap. Sekali lagi apa? Mantap. Luar biasa kalau mantap. Yang ketiga sebelum perjamuan kudus, pilar yang ketiga, kita harus suka memberi. Harus suka memberi. Mari bilang suka memberi. Lukas 6:38. Kita nggak lama di sini. Saya karena kasih, karena rindu kita semua berhasil. Bapak Ibu jangan bilang, oh pendeta ini suruh memberi lagi. Bukan. Kalau Anda betul-betul ingin diberkati Tuhan secara rohani, secara jasmani, secara jiwani, dan secara ekonomi, dengar baik, kita harus suka memberi. Orang pelit, orang kikir, nggak ada kontaknya di Alkitab untuk diberkati Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak gadis, mahasiswa-mahasiswa, mama-mama, bapak-bapak, dengar baik. Kata Lukas 6 ayat 38, kita baca sama-sama. Kita harus suka memberi. Amin, bilang. Kita baca 2, 3 ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, sekali lagi 2, 3 ya. Apa katanya? Berilah dan kamu akan diberi. Sekali lagi apa katanya? Berilah maka kamu akan diberi. Sekali lagi apa katanya? Berilah maka kamu
akan diberi. Mau diberi? Beri. Amsal 11 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu, beri. Janda Sarfat ketika hampir lewat dia harus memberi. Ishak di Kejadian 26 ketika ada krisis dia harus memberi. Apapun pada saat-saat sulit kita harus memberi. Bisa bilang amin, saudara. Jangan ada yang tidak memberi. Ayat 24 masuk Bapak. Amsal 11 ayat 24-25. Kita baca bagus-bagus. 2 ayat 24, 3. Ya, ada orang yang suka memberi, yaitu menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Bisa bilang amin? Ada yang mau bertambah kaya? Harus kau beri. Terus kita baca 2-3 ya. Ada yang menghemat secara luar biasa sampai jadi kikir, namun selalu apa? Kekurangan. Dia kurang sukacita, kurang gembira, kurang bahagia. Selalu dia pening kepala, pening kukunya pun ikut pening, mulas telingaku katanya. Orang kikir semuanya pening. Bukan cuma dompetnya, kering dompetku. Aku kan orang miskin. Ya, dia orang kaya. Bukan. Kalau begitu berpikir Anda sedang sesat. Saudara, yang ketiga pilarnya harus memberi. Bisa bilang amin. Kata Alkitab, berilah maka engkau akan diberi. Hari ini saya dan saudara, adakah engkau betul-betul kesulitan hari ini? Dengarkan firman. Selesai ibadah kau memberi. Setelah kau memberi, Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa dahsyatnya Tuhan kita. Bisa bilang amin. Belajar memberi. Sudah terlalu lama kita tidak memberi. Ada orang menganggap corona ini kesempatan untuk tidak beribadah. Kedua, kesempatan untuk tidak memberi. Karena masa corona, resesi ekonomi terjadi di mana-mana. Betul, saudara. Tapi pilar yang ketiga, Alkitab katakan, berilah, kamu akan diberi. Boleh bersuka, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa bilang amin. Ada haleluya. Tanamkan di hatimu, beri kepada Tuhan. Beri persembahan, beri persepuluhan, sungguh-sungguh beri. Sekarang ada banyak pengajaran. Jangan kau beri perpuluhan ke gereja. Berilah ke penginjilan. Berilah kepada mamamu yang sakit, tulangmu yang sakit. Enggak. Alkitab dengan tegas, persembahan persepuluhan itu dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Persembahan persepuluhan juga bukan ke rumah pastori, tetapi ke perbendaharaan rumah Tuhan. Kalau kita setia kepada firman-Nya, Dia Allah kita yang berani taruh nyawa mati di kayu salib akan setia kepada kita. Bisa bilang amin. Kalau kita setia kepada Tuhan, Dia akan setia kepada kita. Seperti Tuhan setia kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Ke dapur perapian pun Dia masuk, saudara. Kalau kita setia. Karena itu, saudara, ekonomimu, pekerjaan kita akan dipertaruhkan oleh Tuhan kalau kita setia kepada Tuhan. Karena Dia Allah, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, Matius 20. Pilar keempat yang harus kita miliki, kita harus rajin melayani. Kita harus jadi pelayan dan hamba bagi Tuhan dan bagi semua orang. Kita harus jadi hamba. Mari ikuti Bapak. Kita harus jadi hamba dan pelayan bagi Tuhan dan bagi jiwa-jiwa. 2, 3 ya. Saudara mau jadi hamba? Amin. Mau jadi pelayan? Saudara, kita harus jadi hamba kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah membeli kita dengan darah. Bagaimana caranya kita menjadi hamba baginya? Kita harus jadi penyembah buat Tuhan. Kita harus jadi pemuji Tuhan. Tugas kita memuji-muji Dia. Kau bos yang hebat, Tuhan Yesus baik. Ada lagi kan?
Sungguh amat baik. Di mana-mana hamba harus memuji-muji tuannya. Kalau ada hamba yang menjelek-jelekkan tuannya, itu pemberontak. Ngerti saudara? Kita harus puji dia jadi hamba buat dia. Yang kedua, kita harus jadi hamba dan pelayan bagi ministry, bagi pelayanan, bagi gereja. Bukan orang, gereja. Ada doa puasa, ada ibadah youth, ada ibadah minggu, ada ibadah online. Amin saudara. Ada semuanya, kita harus jadi hamba. Itu sebabnya ada yang WL, ada yang main musik, ada yang pengumuman, ada yang doa penutup, ada yang doa puasa, ada yang jadi aser, ada yang jadi hand sanitizer. Amin. Ada jadi penari. Kita harus mau jadi hamba, bisa bilang amin. Ada orang nggak mau jadi hamba buat ministry. Kalau ditengok orang baru dia mau. Kalau ada orang kaya baru dia mau. Kalau ada pejabat baru dia mau. Kalau ada menguji dia ada mau. Nggak ada. Tidak dilihat orang pun. Kita harus jadi hamba bagi ministry. Katakan amin saudara. Kita senang pelayanan doa pagi online itu jalan. Pembicara tiap Selasa Bapak kumpul. Kita kumpul sama Pak Marlin, kan siarannya sekali. Ya harus ada 10 atau 15 udah rekaman. Kita tidak mau berspekulasi. Amin saudara. Harus semua mau jadi hamba. Yang ketiga, kita harus mau jadi hamba bagi manusia, bagi jiwa-jiwa. Bisa bilang amin. Yang pertama, kita mau jadi hamba buat orang tua kita. Orang-orang tua kita yang tua-tua, usianya 60 tahun ke atas. Mereka banyak ibadah ke rumah. Kita salut, kita doakan Opung Pincen Doli dan Opung Pincen Boru. Teruslah datang ke gereja beribadah, amin ya. Kita doakan Opung Ripka Boru Nenggolan. Nenggolan Boru Manalu ya. Boru Manalu. Dia pun sudah tua. Dia bilang, Pak Gembala, aku pasti ke gereja. Aku sudah rindu ke gereja. Kita doakan Bapak Ibu Sinulingga yang udah usia 60 tahun ke atas. Pemerintah memang suruh ibadah di rumah, tapi rata-rata berkata, kami mau ke gereja, kami mau melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Kita pertama jadi hambalah buat orang-orang tua. Saya berharap nanti waktu Opung Pincen Boru turun, ada ibu-ibu muda, ada anak-anak gadis mau pegang tangannya. Ayo Opung, ayo Opung, ayo Opung, pelan-pelan. Sekalipun Opung itu akan bilang, gak usah, bisanya aku, gak usah, bisanya aku, kita bantulah. Amin, saudara. Haleluya. Kita mau jadi hamba bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan, saudara. Di gereja kita tiap Selasa ada hamba-hamba Tuhan datang, jadilah hamba. Bukan karena aku gembala, jangan. Jadilah hamba bagi hamba-hamba Tuhan. Layani hamba-hamba Tuhan, sayangi hamba-hamba Tuhan. Yang berikut kata Alkitab, jadilah pelayan bagi pelayan, jadilah hamba bagi pelayan-pelayan. Dan kemudian jadilah hamba bagi jiwa-jiwa yang semua datang. Katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan. Coba lihat sebelah kiri, pakai masker atau enggak? Enggak, kanan lihat. Udah lihat, bilang gini, aku mau jadi hamba untuk bilang, ayolah. Amin. Ibu Batubara bilang sama Pak Batubara. Amin ya. Aku mau jadi hamba untuk. Kita baca ayatnya 36 sampai 38 Matius 20. 26 maksud Allah. Matius 20. Ini ayat terakhir kita. Ayat 26. 2, 3. Ya, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Bisa bilang amin. Siapa mau jadi besar? Enggak banyak yang mau jadi besar. Amin ya. Hendaklah dia jadi pelayan. Bisa bilang amin saudara. Terus ayat 27. 2, 3 ya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,
menjadi hamba. Bisa bilang amin? Kita senang ada jadwal yang semprot desinfektan. Dan kita lihat memang semen-semen di halaman gereja itu rusak karena semprot desinfektan. Pintu-pintu, kunci-kunci pintu-pintu pastori berkarat karena disemprot desinfektan. Tadi Bapak lagi lihat pagi-pagi sebelum ibadah, mau dicari minyak anti karat supaya bisa disemprot desinfektan. Bisa bilang amin? Dengar, kau harus mau jadi hamba begitu. Bukan karena dilihat orang, bukan karena dipuji orang, bukan karena diupah orang. Alkitab bilang kalau kau mau jadi besar, kau mau jadi terkemuka. Terkemuka artinya jualannya laris, mengalahkan pisang goreng. Kan ada orang laris seperti kacang goreng ini Pak. Mau ngalami yang jualan laris sekali. Amin saudara. Layan itu. Saya kenal, punya teman baik. Dia Margas Tumorang. Kalau yang baik marganya dibilang. Ada Margas Tumorang sini? Waktu Bapak masih pemuda dulu, belum menikah dengan Ibu Mary. Kemudian menikah dengan Ibu Mary. Mereka kerja sederhana, nggak hebat. Bisnis mereka hanya sederhana, cleaning service, cuci karpet, cuci lantai di kantor-kantor. Awalnya nggak banyak proyek. Akhirnya dia ikut 2 puasa, dia ikut 2 semalaman. Ayat ini dihotbahkan. Akhirnya dia berdoa, aku rindu sekalipun cleaning service, pembersih karpet, pembersih jendela, tapi aku mau yang terkemuka, mau laris. Akhirnya puji Tuhan, haleluya, dia datang, dia bilang, Bro Marlin, apakah firman ini betul-betul? Praktekkanlah. Tidak, kita suruh. Akhirnya dia bilang, kalau diizinkan, kami mau bersihkan gereja seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus sebulan sekali nanti karpet-karpet kami bersihkan semua. Aku bilang, gereja nggak punya uang membayar kalian. Oh, nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Sekarang kami nganggur-nganggur. Bagus kami bersihkan. Akhirnya puji Tuhan. Ibu itu, bapak itu, dibawanya 3 orang karyawannya. Bawanya vacuum cleaner, dibawanya pembersih. Gereja dibersihkan. Wangi. Amin saudara. Udah dia ibadah minggu, sesuai ibadah minggu. Waktu ibadah minggu, orang bilang, wangi. Wangi. Setelah itu, apakah orderan banyak? Nggak ada. Nggak ada orderan. Nggak ada. Minggu depan datang lagi. Saya sangat senang karena tugasku tiap minggu nyapu gereja dan ngepel gereja. Itu 1.200 kursi. Kami ada 5 orang. Aku nggak salahkan teman, tapi yang 4 suka lari. Akhirnya kita bersihkan. Dia datang lagi. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Datang lagi, udah datang lagi. Apakah banyak orderan? Enggak. Nggak ada orderan. Tetapi sekalipun tidak ada orderan, Alkitab berkata, barang siapa mau menjadi terkemuka, hendaklah ia jadi hamba bagi semua, dan hendaklah ia jadi pelayan. Katakan amin. Dia kerjakan. Saya masih ingat guru kami di sekolah, almarhum Bapak Pendeta D. Surbakti. Dia bilang begini, kalau kamu merintis sebuah pelayanan, belum maju-maju, dia bilang sebelum 7 tahun, jangan tutup. Sebelum 7 tahun. Saya bilang sama Michael, gimana tempulin gini Pak? Belum 7 tahun, jangan kau tutup. Berjuang. Dia bilang yang kedua, kalau engkau memberkati orang, belum diberkati, jangan kau berhenti sebelum 7 kali kau berkati dia. Sebelum 7 kali. Amsal berkata dalam bahasa Batak, tung pitu halipe, anak nahu haholongi madam.
Nah saya itu gua kudok katanya. Apa bahasa Indonesianya? Sekalipun 7 kali orang yang kukasih itu jatuh, tidak akan kubiarkan, dia akan selalu kutolong. Itu sebabnya ada lagu berkata, apabila dia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Akhirnya dia cuci lagi gereja. Dia cuci lagi gereja. Kali ini cuci yang ke-7. Itulah perpisahan. Kalau tidak ada sesuatu, sudah 7 kali. Sabun sudah habis, semua sudah habis. Ku bilang, Pak, Bu, nggak boleh 7 kali. Alkitab bilang 7 kali 70 kali. Terima dulu kebenaran itu, baru lakukan yang ke-7. Kalau enggak, stop aja. Biarlah kita melayani Tuhan bukan karena dibalas. Bisa bilang amin. Seperti Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Kita beri hidup kita untuk Tuhan. Tanpa upah, tanpa balasan. Amin, saudara. Karena Alkitab berkata, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Akhirnya keluarga ini luar biasa. Mereka bilang, iya, kami ini bukan yang terakhir. Kami akan terus setia, sekalipun kami diberkati atau tidak diberkati. Kali yang ke-7 itu, saudara, gereja dibersihkan. Setelah gereja itu dibersihkan, saya cerita apa adanya, saudara. Sampai kita merintis dalam tempuling, keluarga itu masuk datang. Akhirnya, saudara, dia banyak job. Pertama dia dapat proyek cleaning service di Bank BPD Sumut, sekarang Bank Sumut. Dulu namanya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, BPD Sumut. Dia dapat proyek di situ. Kemudian dapat proyek di Polonia Hotel. Dia dapat yang lain. Setelah itu dia bilang, Pak Pendeta, kami dapat bukan hanya membersihkan. Sekarang ada orderan bikin bunga di ruang-ruang tamu. Di ruang-ruang tamu itu lumayan. Amin, saudara. Akhirnya dia tambah karyawan dan sangat diberkati. Dia beli mobil. Dia bilang ini mobil dari mencuci, katanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maukah engkau berhasil? Kata Alkitab, barang siapa mau berhasil harus rela jadi pelayan bagi 3, dengar baik. Pertama, pelayan bagi Tuhan. Kedua, pelayan bagi jiwa-jiwa, bagi orang tua, bagi keluarga. Ketiga, pelayan bagi ministry. Pelayan bagi ministry itulah singa, itulah WL, itulah penari. Bisa bilang amin. Itulah user itu aser. Itulah aser. Itulah penerima tamu, itulah LCD, itulah soundman, itulah nyapu gereja, itulah membersihkan toilet. Dia melayani untuk Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. 4 pilar itu biarlah jadi bagian kita. Dengar baik. Kalau hari ini engkau belum punya 4 pilar itu, milikilah 4 pilar itu. Kita praktekkanlah sungguh-sungguh. Mungkin kita pimpin pujian di FC, mungkin pelayanan kita buka rumah. Di rumah kita boleh ibadah keluarga 2-3 orang. Ada FC di situ di rumah kita. Ada kelompok doa. Kita layani Tuhan supaya engkau terkemuka. Saudara mau gereja kita jadi gereja terkemuka, syaratnya cuma satu. Seluruh jemaatnya, dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pemuda mahasiswanya, semua ringan tangan untuk melayani Tuhan. Kita tidak diam, kita tidak berpangku tangan. Kenapa kok nggak? Kan nggak disuruh. Jangan tunggu disuruh-suruh melayani Tuhan. Dia Allah yang berjanji, Allah yang setia. Kita beri tepuk tangan. Bapak di dalam nama Yesus, terima kasih buat pribadimu, buat hadiratmu. Kami tadahkan tangan, berkati seluruh umatmu Tuhan, berkati dengan luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari, adakah engkau hari ini butuh pertolongan Tuhan? Kami tidak mengerti apa pergumulan, apakah soal iman, soal kesehatan, atau soal ekonomi. Apapun itu, Yesus berkata, aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala berkat. Tutuplah matamu, dengan iman angkatlah tangan kananmu kepada Tuhan.
sama-sama kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh umat-Mu di gereja dan di rumah-rumah ya Tuhan, yang mengangkat tangan pada pertolongan Tuhan, pada mohon pertolongan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Sabaoth Kotor, Tuhan berkati imannya, segarkan iman. Tuhan, Kau tolong di dalam nama-Mu, berkati Tuhan. Kalau dia punya persoalan ekonomi, Tuhan Kau berkati. Tuhan, berikan pekerjaan, berikan rezeki, bukan jalan Tuhan, adakan mujizat. Biarlah mujizat menyertai dengan luar biasa. Tuhan, kalau dia sakit Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bilur-bilur menyembuhkan segala sakit penyakit yang diderita anak-Mu yang mengangkat tangan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan. Kami tolak penyakit keluar, sembuhlah di dalam nama Yesus. Jadilah Kau sembuh. Tuhan, berkati urat-uratnya, berkati organ-organ tubuhnya, berkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati dengan luar biasa Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memberi persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami akan memberi ucapan syukur. Kami mau beri korban persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-jemaat. Di dalam nama Yesus, kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Ya, saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita, yang memberkati kita. Terima kasih buat hamba-Nya Pak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya terus Tuhan pakai dengan luar biasa untuk dapat menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak jiwa. Baik pemirsa yang di rumah maupun yang ada di gereja pada hari ini, saya akan memberi cerita. Yang pertama, mari sama-sama kita ikuti terus jadwal YouTube kita, channel gereja kita setiap hari, baik hari pagi hari, supaya berkati kita. Kami juga percaya seluruh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pesan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu jemaat yang sedang sakit, mungkin sedang butuh kebutuhan doa, kiranya boleh memberkati kita semua. Dan selanjutnya juga kita juga ada Selasa malam itu ada live channel kita untuk ibadah keluarga, mari sama-sama kita ikuti. Dan selanjutnya Sabtu malam itu ada ibadah yud di YouTube kita juga, dan juga ibadah hari Minggu jam 8 pagi dan juga jam 7 malam. Mari sama-sama kita terus ambil hati bersama-sama dalam masa-masa seperti ini, kita jadi semua dalam iman. Saya percaya semuanya Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Baik, kita sama-sama memulai persembahan kita yang kedua buat Tuhan. Mari sama-sama kita persembahan kita ucapkan deklarasi persembahan kita. 2, 3, ya. Oleh darah Yesus, aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan Allah kita, sungguh juga kata Bapa. Punya Allah seperti kau di akhir pujian, dan kita hamba Tuhan. Hidup
bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus Tuhan, buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam ibadah kami. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Terus Tuhan buat seluruhnya Terus Tuhan firman-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Biar Bapak di surga firman-Mu Bapak yang baik, yang menjadi terang dalam kehidupan kami Bapak di surga, menuntun setiap langkah-langkah kami Bapak yang baik. Berikan kami kasih karunia Bapak di surga, untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu Terus Tuhan, selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu Bapak yang baik. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan, karena kami mencintai-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapak sudah memberikan hamba-Mu untuk urapan daripada Roh-Mu Bapak. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan sejahtera yang diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati seluruhnya Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Bapak yang baik. Biarlah Tuhan setiap hari Bapak di surga, hidup kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapak yang baik. Pakai Bapak di surga untuk menjadi alat kepujian di hadapan-Mu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan Bapak di surga bagi seluruh jemaat Bapak di surga yang sudah beribadah Bapak yang baik. Apa yang sudah kami berikan Tuhan kepada Bapak di surga, baik pujian penyembahan kami dan persembahan-persembahan kami Bapak di surga yang sudah kami berikan dengan sukacita Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau yang membahas kepada kami berlipat-lipat kali ganda Bapak di surga sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu Tuhan Bapak di surga bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami di pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Berkati kami di rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Berkat-Mu Tuhan Bapak di surga bagi setiap mahasiswa-mahasiswi kami Bapak di surga. Berkati Tuhan Bapak di surga permuliaan mereka Tuhan. Dan juga anak-anak sekolah Bapak di surga yang melanjutkan ke tingkat yang paling tinggi Bapak di surga. Biar Engkau berkati Bapak yang baik. Berikan kesukaan yang terbaik bagi mereka Bapak di surga. Terpujilah nama Bapak yang baik. Dan juga kami berdoa terus berbuat bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Engkau berkati Bapak di surga Tuhan, kalau bangsa kami Tuhan sedang memerangi Tuhan pandemi corona Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu dan urapan-Mu Bapak di surga dan hidup-hidup-Mu Bapak yang baik mengaliri seluruhnya Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Sehingga Bapak di surga Tuhan COVID-19 Bapak di surga tidak dapat Tuhan menjangkau setiap kami Bapak di surga. Sehingga kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan mujizat Tuhan bekerja dan berlaku atas kami Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati seluruhnya Bapak di surga Tuhan para medis yang sedang berjuang Bapak di surga. Berikan mereka perlindungan Tuhan, berikan mereka Tuhan kasih karunia Bapak di surga. Berkati seluruh TNI Polri Bapak di surga yang sedang bersatu Bapak di surga Tuhan melawan corona. Biar Bapak di surga yang bersama dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kota Medan Bapak di surga. Berkat-Mu turun di kota Medan Bapak yang baik. Biar setiap kelurahan-kelurahan kecamatan-kecamatan yang ada Bapak di surga semuanya berjurus Tuhan. Kami dibebaskan dari virus corona Bapak di surga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruhnya pelayanan kami Bapak di surga, baik pelayanan kami di online Bapak di surga dan juga Tuhan di gereja kami Tuhan. Berkat-Mu Tuhan Bapak di surga bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sebentar kami untuk mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mau terima berkatnya daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan imanmu kepada Tuhan. Hari ini dengan iman, terima berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang, anugerah dan mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus, pasti memberkati imanmu dan keluargamu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pekerjaan dan seluruh ekonomimu. Tuhan menjadikan kau kepala, menyembuhkan kau dari segala penyakit, dipenuhi segala lumpuh dengan berkat-berkat yang limpah dari hari ini besok sampai selama di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus
Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat telah melakukan ibadah buat saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan membuat kita berhasil. Mari tekun, mari setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Salam Bende.